Setelah melakukan berbagai cara, tetap saja Ju tidak bisa mati karena tubuhnya terlalu kuat. Di dalam pertarungan itu, akhirnya Tengzi meninggal dunia. 一起走。Melihat hal tersebut, Fan Xian menjadi murka. Ia pun menggunakan semua tenaga dalamnya dan berhasil membunuh Ju. Tak lama kemudian, Wang datang ke sana dan mengabarkan sebentar lagi tim lembaga penyelidik akan segera datang. Fan Xian mencoba bangkit dan mendekati temannya, namun sayang Tengzi telah tewas. Hal itu membuatnya tidak terima dan mengambil pisau untuk membunuh Ju, yang terlihat belumlah mati dan masih bergerak. Wang mencoba menghentikan. Apabila ia membunuhnya, maka orang yang menyuruh Ju untuk membunuh Fan Xian tidak akan bisa mereka ketahui. Biarkan saja lembaga penyelidik menginterogasinya terlebih dahulu, supaya bisa mengetahui siapa yang memerintahkan Ju untuk membunuhnya. Fan Xian memaksa harus mengetahui siapa dalang di balik semuanya ini, dan esok hari ia akan menemuinya lagi. Ia pun meminta Wang untuk membawa jasad Tengzi ke rumahnya. Dalam kondisi terluka parah dan tangan kanannya patah, ia pun hendak pulang. Semua warga yang melihatnya menjadi ketakutan karena tubuhnya berlumuran darah. Kabar itu pun tersebar dengan cepat. Li Hong memberikan informasi kepada Li Cheng bahwa seseorang yang bernama Ju hendak membunuh Fan Xian di saat perjalanan. Fan Xian berhasil mengalahkannya, namun Tengzi tidak selamat dan meninggal dunia. Lantas, Li Cheng sangat terkejut. Ia takut semua orang akan mencurigai dirinya sebagai dalang di balik semuanya ini, karena Fan Xian hendak menemuinya. Sesaat, ia melihat Lily tidak terkejut dan bersikap biasa-biasa saja. Dari sini ia mencurigai bahwa Lily sebagai dalang di balik semuanya ini. Sementara itu, Fan Xian masih menyendiri. Fan Zi bersama ibunya melihat dari luar. Fan Zi tidak menyangka Fan Xian tidak menangis di saat temannya telah meninggal. Ditambah lagi ia melihat Fan Xian mengobati tangannya sendiri yang patah. Ibunya menjawab ia bukannya tidak bersedih, namun Fan Xian sedang menutupi kesedihannya. Di malam harinya, Fan Xian menemui Lin. Di sana, Lin sudah mengetahui masalah yang terjadi. Ia turut berduka atas kematian Tengzi. Di sanalah, Fan Xian akhirnya menangis di pelukan Lin. Di waktu bersamaan, Lukman dan Li Cheng dipanggil sang raja. Ayah mereka ini bertanya siapa di antara mereka yang berencana membunuh Fan Xian menggunakan Ju. Lukman bersama Li Cheng tidak mengaku kalau itu perbuatan mereka. Mereka berani bersumpah apabila memang benar mereka pelakunya. Lukman bersama Li Cheng siap dihukum mati. Mendengarkan jawaban dari kedua anaknya itu, sang raja meminta mereka untuk kembali. Lalu Kasim Ho datang melapor bahwa lembaga penyelidik tidak menahan Ju, melainkan hendak dilepaskan. Sang raja terkejut dan menyuruh Kasim Ho untuk memberitahukan hal itu kepada Fan Xian. Keesokan harinya, Fan Xian telah terbangun dari pangkuan Lin.
Lalu tak lama kemudian, Ruo datang menemuinya dan mengabarkan lembaga penyelidik tidak menghukum Ju, melainkan dilepaskan begitu saja. Tentu saja Fan Xian menjadi murka dan segera pergi menemui Wang. Ia marah kenapa Ju dilepaskan begitu saja. Wang menjawab lembaga penyelidik terdapat 8 divisi. Ia berada di divisi ke-6 yang mengatasi masalah Ju pemimpin divisi ke-5 yang bernama Tuan Zui. Mendengarkan hal itu, ia pun meminta Wang untuk mempertemukan ia dengan pemimpin divisi ke-5. Setelah bertemu dengan Tuan Zui, ia pun marah kenapa ia melepaskan Ju yang telah membunuh temannya dan hendak membunuhnya juga. Lalu Fan Xian menunjukkan pelakat milik Tuan Fei yang merupakan pemimpin divisi ketiga lebih tinggi darinya. Tuan Zui menjawab ia tidak peduli karena Tuan Fei tidak berada di tempat, maka ia pemimpin divisi ke-5 yang berhak memutuskan. Lalu Tuan Zui mengatakan Ju berasal dari kerajaan Baiki dan kini kerajaan Baiki menyatakan perang kepada kerajaan Qing mereka. Alasan ia melepaskannya karena Ju berjanji akan membocorkan rahasia militer kerajaan Baiki. Dengan begitu, mereka yang mengetahui rahasia militer kerajaan Baiki kelak bisa memenangkan perang. Masalah Tengzi ia tidak peduli. Tengzi hanyalah seorang pengawal biasa. Kematiannya tidaklah penting daripada rahasia militer kerajaan Baiki. Sontak Fan Xian menjadi murka mendengarkan jawabannya. Lembaga penyelidik didirikan untuk menghukum yang salah dan menjunjung tinggi kesetaraan. Tidak ada orang biasa atau spesial. Tengzi adalah sahabatnya. Tengzi merupakan suami dari istrinya dan seorang ayah dari anak-anaknya. Yang ia inginkan, Ju dihukum mati. Tuan Zui tidak menggubris perkataannya. Fan Xian lalu diusir dari sana. Di saat hendak kembali, Fan Xian meminta Wang untuk mencari informasi hari apa dan jam berapa Ju akan diantar pulang ke kerajaan Baiki. Awalnya Wang tidak mau. Setelah diberikan duit, ia pun bersedia melakukannya. Keesokan harinya, Fan Xian telah menyiapkan sebuah peti mayat sambil mengelap pisau yang biasa digunakan oleh Tengzi. Tak lama kemudian, Wang datang ke sana untuk mengabarkan 1 jam lagi lembaga penyelidik akan membawa Ju keluar dari ibu kota. Mereka berdua pun segera pergi. Saat di perjalanan, Wang menyusun strategi. Apabila Fan Xian ingin membunuh Ju, ia harus melakukannya di tempat sepi setelah Ju keluar dari ibu kota, supaya tidak ada saksi mata. Namun di sini Fan Xian tidak setuju. Justru ia akan membunuh Ju di depan semua warga. Singkat cerita, Ju dikawal oleh lembaga penyelidik untuk keluar dari ibu kota dan terlihat Fan Xian telah menunggu kedatangannya. Sambil berkata, ia telah menunggunya sedari tadi untuk balas dendam kematian sahabatnya. Ju lalu tertawa. Ia pun menghajar kedua penjaga di sana dan siap bertarung melawan Fan Xian. Sambil mengingat kematian Tengzi, Fan Xian tanpa ragu menghabisinya di sana. 有了这样的人，这个世界才算扎下了根。 Lalu sesaat, Reki, anaknya Tengzi, datang ke sana. Ia pun mendekati Ju, karena kemarin ia pernah memberikan buah kepadanya saat masih berada di dalam peti tersebut. Di sini, Ju tidak menyakitinya karena ia seorang anak-anak. Lalu Fan Xian dengan cepat membunuhnya, sambil meminta Reki untuk menghadap ke belakang, dan lalu meminta ia untuk segera pergi. Sebelum meninggal, Ju mengucapkan terima kasih. Ia senang dibunuh oleh Fan Xian karena selama ini banyak orang yang takut kepadanya dan ia selalu dipergunakan oleh orang-orang dalam berbuat kejahatan. Satu-satunya orang yang tidak takut dengannya adalah bocah laki-laki barusan.
dan setelah itu ia pun tewas di tempat. Tuan Zui, divisi kelima dari lembaga penyelidik datang ke sana. Ia menjadi murka melihat Fan Xian membunuh Ju. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk menangkap Fan Xian. Saat berada di lembaga penyelidik, Tuan Zui akan menghukum mati dirinya karena telah membunuh Ju. Satu-satunya harapan agar ia bisa mendapatkan rahasia militer kerajaan Bai Qi. Fan Xian justru tertawa sambil berkata bahwa ia tidak akan mampu membunuhnya. Sedangkan Kasim Ho melapor bahwa Fan Xian membunuh Ju di depan keramaian orang. Sang raja bukannya marah, malah ia justru bangga dengan keberaniannya. Karena lelaki sejati pasti akan melakukan hal tersebut untuk membalaskan dendam atas kematian sahabatnya. Andaikan itu berada di posisinya, sang raja juga pasti akan melakukan hal yang sama. Fan Xian yang hendak dibawa untuk dipenjara sesaat dihentikan oleh anggota dari divisi ketiga. Mereka yang mengetahui Fan Xian memiliki pelakat divisi ketiga milik Tuan Fei lalu hendak membantunya dengan mengambil alih Fan Xian. Karena bagaimanapun juga secara tidak langsung Fan Xian adalah pemimpin divisi ketiga. Di sini mereka semua ingin menyelamatkannya. Namun Tuan Zui menolak dan memaksa ia yang akan membawa Fan Xian ke dalam penjara dan mengatur hukuman mati untuknya. Seketika perdebatan terjadi di sana. Sesaat Fan Xian meminta anggota divisi ketiga untuk tidak usah mengkhawatirkannya. Saat hendak dibawa ke penjara, Wang datang menghalangi sambil membawa beberapa bukti kejahatan yang pernah dilakukan oleh Ju. Ju merupakan penjahat sekaligus mata-mata dari kerajaan Bai Qi. Seharusnya Fan Xian dianggap pahlawan karena telah membunuh Ju, bukannya dijebloskan ke dalam penjara. Lalu tak lama kemudian, pemimpin divisi keempat yang bernama Tuan Yan datang ke sana. Di waktu bersamaan, Lili membakar kapal tempat ia tinggal dan segera pergi meninggalkannya. Di sana, Tuan Yan membawa dekret dari sang raja yang berisikan bahwa sang raja meminta lembaga penyelidik membebaskan Fan Xian dan menugaskan lembaga penyelidik untuk mencari informasi siapa yang memerintahkan Ju sebagai mata-mata di kerajaan King mereka. Alhasil, Fan Xian dilepaskan dan segera membawa Wang pergi dari sana. Jelas, ekspresi wajah Tuan Zui tidak terima akan hal ini, namun ia tidak bisa melawan perintah sang raja. Lalu, Wang bertanya apa hubungan ia dengan sang raja, karena setiap ada masalah, sang raja selalu saja membantunya. Fan Xian juga tidak tahu dan ia juga tidak pernah bertemu dengan sang raja. Anggap saja semuanya ini keberuntungannya. Dari sinilah Wang semakin yakin untuk menjadi pengikut Fan Xian dan akan selalu membantunya. Saat berada di perjalanan, Fan Xian meminta bantuannya sekali lagi. Meskipun Ju telah mati, ia ingin mengetahui siapa yang memerintahkan Ju. Ia ingin menyelidiki dua pendekar wanita yang menyerangnya kemarin. Wang Mou义不容辞. Di waktu bersamaan, Lili telah meninggalkan ibu kota menggunakan kuda. Lalu terlihat segerombolan pasukan berkuda yang pakaiannya sama seperti Lili, lalu mereka menyebar ke dua jalan. Singkat cerita, Fan Xian membawa jasad Tengzi menggunakan peti mayat untuk dibawa pulang ke rumahnya. Di sana ia pun menemui istrinya Tengzi. Dengan berat hati ia mengatakan bahwa suaminya itu telah meninggal dunia saat bertarung melawan seseorang yang mencoba membunuhnya. Seketika wanita di sana langsung menangis setelah mengetahui suaminya meninggal. Di sini ia menyalahkan Fan Xian karena suaminya terlalu dekat dengannya dan menganggap kematian Tengzi gara-gara dirinya. Namun ia juga tidak bisa menyalahkan Fan Xian karena Tengzi sempat berkata Fan Xian sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Maka dari itu suaminya rela berkorban nyawa. Fan Xian lalu diusir dari sana. Setelah pergi, Fan Xian lalu menangis.
Singkatnya, ia pun menemui Wang dan meminta ia untuk menyiapkan pasukan agar selalu menjaga rumah istrinya Tengzi, dan ia mau Wang secara diam-diam memberikan bahan makanan ke sana. Jangan sampai istrinya Tengzi tahu bahwa semuanya ini atas perintah darinya. Setelah itu, Wang mengajaknya berbicara di tempat sepi. Ia mendapatkan informasi pendekar wanita yang menyerangnya itu merupakan salah satu murid dari keempat guru besar di ibu kota. Ia juga tidak tahu guru besar yang mana. Namun Fan Xian tidak boleh asal menuduh terlebih dahulu, karena ia yakin bukan keempat guru besar pelakunya, melainkan pendekar wanita itu yang memang berkhianat dan bekerja sama dengan kerajaan Baiki. Sesaat Fan Xian teringat, ia sempat bertanya kepada anaknya Tengzi yang pernah melihat rumah dari pendekar wanita itu. Lantas mereka pun segera pergi ke sana. Setelah sampai, tempat itu berantakan seperti bekas pertarungan. Lalu mereka menemukan sebuah pelakat di tanah. Wang yang melihat pelakat itu yang terdapat sebuah simbol, lalu ia pun teringat pernah melihat simbol itu di salah satu berkas milik Tuan Zui, pemimpin divisi kelima. Fan Xian memerintahkannya untuk segera mengecek berkas tersebut dan ia curiga Tuan Zui ada sangkut pautnya mengenai masalah ini. Di malam harinya, Wang secara diam-diam menyelinap masuk ke dalam ruangan milik Tuan Zui untuk mencari berkas yang bergambarkan simbol di pelakat itu. Setelah mencari, ia tidak menemukan apa-apa. Lalu ia pun hendak keluar dan Tuan Zui telah berada di sana. Karena sudah ketahuan, ia pun segera kabur. Tuan Zui memerintahkan pasukannya untuk segera mengejar.